Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Sanwita dengan NIM G00252238 dari kelompok B9. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan praktikum bab sistem integumen dan muskuloskeletal. Pada skenario praktikum 1, yaitu Taudalang, umur 65 tahun, datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Taudalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan artikulasionya. Nah, untuk vertebra kolum ini tersusun dari 33 vertebrae, yaitu 7 vertebrae cervical, 12 vertebrae thorax dan 5 vertebrae lumbals, 5 vertebrae sacrals yang dilebur menjadi 1 yaitu os sacrum, 4 vertebrae coccygeus dilebur menjadi 1 yaitu os coccygeus. Struktur kolumna vertebralis ini fleksibel karena kolumna vertebralis bersegmen-segmen tersusun dari vertebrae, sendi-sendi, dan bantalan fibrokartilago yang disebut diskus intervertebralis. Nah, struktur vertebrae ini ada korpus vertebrae di bagian anterior dan ada arcus vertebrae di bagian posterior. Di antara ini terdapat foramen vertebrae. Terus untuk korpus vertebrae ini adalah bagian penopang berat badan, dan arcus vertebrae membentuk bagian lateral dan posterior foramen vertebrae. Posterior foramen vertebral. Ya. Terus untuk pembagiannya dan cirinya, ini ada vertebrae cervical tipikal, yaitu vertebrae cervical 3 sampai dengan vertebrae cervical 6. Proses transversus memiliki foramen transversarium dilewati oleh arteri, vena vertebralis, korpus kecil dan lebar, spina kecil dan bifida, foramen vertebrae besar segitiga, vertebrae cervical 1 atau os atlas tidak punya korpus, dan processus spinosus memiliki fovea dentis. Vertebrae cervical 2 atau os axis memiliki dens processus odontoideus, apex dentis, dan facies articularis anterior. Nah, dan memiliki processus spinosus besar kuat bifida. Untuk vertebrae cervical 7 atau prominent, ini proses spinosus paling menonjol, proses transversarium paling besar, tapi foramennya kecil, hanya dilewati vena vertebralis. Untuk selanjutnya ada vertebrae thoracical. Nah, ini memiliki korpus berbentuk seperti jantung, foramen vertebrae kecil dan bulat, proses spinosus panjang dan miring ke bawah. Khusus untuk vertebrae thoracical 12, proses transversus terbagi menjadi 3, yaitu tuberculum superior yaitu proses mamillaris, tuberculum inferior yaitu processus accessorius, dan tuberculum lateralis. Nah, untuk fovea costalis vertebrae thoracic 1, ini fovea costalis superior dengan facies articularis berbentuk bulat, dan fovea costalis inferior dengan facies articularis berbentuk semilunaris. Untuk fovea costalis vertebrae thoracic 2 sampai 9, fovea costalis superior dan fovea costalis inferior yang keduanya memiliki facies articularis berbentuk semilunaris. Terus fovea costalis vertebrae thoracic 10, fovea costalis superior dengan facies articularis berbentuk semilunaris. Terus ada fovea costalis vertebrae thoracic 11 sampai 12, yaitu fovea costalis superior dengan facies articularis berbentuk bulat. Terus ini untuk vertebrae lumbals. Cirinya adalah korpusnya besar dan seperti ginjal, tidak memiliki foramen transferium, foramina vertebrae seperti segitiga, pediculus kuat, dan lamina tebal. Khusus vertebrae lumbals 5 memiliki processus spinosus kecil, bagian ventral corpus lebih rendah dari bagian dorsal dan kadang melekat pada sacrum, terdapat pelekatan ligamen iliolumbal. Terus ada vertebrae sacral atau sacrum, itu memiliki facies pelvina menghadap anterior atau cekung. Promontorium sangat penting dalam menentukan ukuran pelvis pada bidang obstetrik. Terus foramina sacralia anterior diderivat dari foramen intervertebral yang dilewati oleh rami anterior, nervus sacralis, dan arteri sacralis lateralis. Linea transversa diderivat diskus intervertebralis. Facies dorsalis menghadap posterior, crista sacralis mediana diderivat oleh processus spinosus. Crista sacralis interalis intermediana diderivat oleh proses transversus. Foramina sacralia posteriora diderivat oleh foramen intervertebral untuk tempat keluarnya rami dorsalis nervus sacralis. Terus ada facies articularis osis sacri akan bersendi dengan facies articularis osis ilii membentuk articulatio sacroiliaca. Terus ada canalis
sacralis ini tersusun dari canalis vertebralis. Terus hiatus sacralis didasar oleh os sacrum membentuk seperti saluran masuk, sering dipakai untuk kaudal anestesia. Selanjutnya ada vertebrae coccygeae atau os coccygeus yang merupakan gabungan dari 4 vertebrae. Terus ada discus intervertebralis yang berfungsi sebagai peredam benturan pada kolumna yang memungkinkan untuk menahan beban susun dari annulus fibrosus bagian luar dan nucleus pulposus bagian inti. Nah, diskus intervertebralis ini berbentuk seperti piring atau keset. Annulus fibrosus ini filin kolagen yang tersusun atas jaringan fibrokartilago untuk membatasi rotasi antar vertebrae. Ada nucleus pulposus setengah cair untuk mempermudah gerak. Untuk artikulasionya, yang pertama ada artikulasio ancovertebralis atau LUCCA. Ada tersendiri dari prosesus uncinati, vertebrae cervical 3 atau vertebrae cervical 4-6 atau vertebrae cervical 7 terletak di sebuah posterolateral dari diskus intervertebralis. Prosesus uncinati di vertebrae sebelah bawah akan bersanding dengan prosesus uncinati di atasnya. Akan terbentuk ruang kosong yang nantinya menjadi tempat osteofit di masa tua yang menyebabkan sakit pada leher. Terus selanjutnya ada articulatio zygopicialis, persendian yang terbentuk dari prosesus articularis superior suatu vertebrae dengan prosesus articularis inferior vertebrae di atasnya. Terus articulatio atlanto-occipitalis terbentuk dari facies superior os atlas dengan condylus occipitalis. Terus ada articulatio atlanto-oxial, terbentuk dari os atlas dengan os axis yang terdiri dari 3 artikulasio, 1 buah artikulasio atlanto-axiale medial dan 2 buah artikulasio atlanto-axiale lateral. Untuk ligamentanya sendiri, itu ada ligamentum longitudinal anterius dari facies pelvina sacrum hingga tuberculum anterius vertebrae cervical 1 pada bagian foramen magnum, menutupi bagian anterior dan lateral vertebrae. Terus ada ligamentum longitudinal posterius berjalan di canalis vertebralis bagian posterior, corpus vertebrae dan posterior discus intervertebralis dari vertebrae cervical 2 sampai sacrum. Fungsinya untuk mencegah hernia nucleus pulposus ke arah posterior. Nah, ada ligamentum supraspinal. Ini menghubungkan ujung-ujung prosesus spinosus dari vertebrae cervical 7 hingga sacrum. Terus selanjutnya ada ligamentum interspinosum untuk menghubungkan keseluruhan prosesus spinosus yang berdekatan. Ada ligamentum intertransversalia, ini berjalan di antara prosesus transversal yang berdekat. Prosesus transversus yang berdekatan. Terus ada ligamentum flavum, yaitu menghubungkan lamina vertebrae yang berdekatan untuk mencegah pemisahan lamina saat fleksi. Selanjutnya ada ligamentum nuchae yang berbentuk segitiga. Jika dilihat dari bidang sagittal, susunan fibrosnya banyak yang menyebabkan ligamentumnya sangat kuat. Fungsinya untuk mencegah fleksi berlebih pada kepala dan menggerakkan kembali ke posisi anatomisnya. Basisnya menempel pada occipitalis externa sampai ke foramen magnum. Apex menempel pada ujung prosesus spinosus vertebrae cervical 7. Ligamen nuchae ini juga menempel pada tuberculum posterius vertebrae cervical 1 dan berjalan di prosesus spinosus vertebrae di bagian caudal hingga vertebrae cervical 7. Selanjutnya untuk skenario laporan kedua, yaitu seorang anak bernama Dudung berusia 9 tahun. Dia datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Untuk plexus brachialis terdiri dari root cervical 5 sampai dengan trakis 1. Nah, ini tuh dibagi jadi 3 fasciculus. Itu ada fasciculus lateralis, fasciculus medialis, dan fasciculus posterior. Untuk fasciculus lateralis ini ada 3, yaitu nervus thoracalis lateralis, terus ada nervus musculocutaneus, ada nervus medianus, terus ada untuk fasciculus medialis itu ada nervus thoracalis
medialis, ada nervus cutaneus brachii medialis, ada nervus cutaneus antebrakii medialis, ada nervus ulnaris, dan ada nervus medianus. Untuk fasciculum posterior, ini ada nervus subscapularis superior, nervus subscapularis inferior, nervus radialis, nervus axillaris, dan nervus thoraco-dorsalis. Selanjutnya, plexus akan ada pertemuan yang membentuk trunkus. Nah, trunkus ini pada plexus brachialis akan membentuk 3 trunkus dan masing-masing akan membentuk percabangan atau disebut dengan divisi, menjadi divisi anterior dan posterior. Untuk trunkus superior dibagi menjadi divisi anterior posterior, trunkus media juga dibagi jadi divisi anterior dan divisi posterior. Untuk trunkus inferior juga jadi divisi posterior dan divisi anterior. Nah, divisi-divisi ini akan menyatu membentuk fasciculus atau cord. Nah, divisi anterior dari trunkus superior dan media akan membentuk fasciculus lateralis. Divisi anterior dari trunkus inferior akan membentuk fasciculus medialis. Terus semua divisi posterior dari semua trunkus membentuk fasciculus posterior. Nah, dapat dilihat dari gambarnya ini ada 5 roots ventrami of spinal nerve. Ini terdiri dari tadi cervical 5 sampai dengan thoracic 1. Terus dibagi jadi 3 trunk. Terus ini juga ada 3 anterior division, 3 posterior division. Tadi itu dibagi jadi kan trunkusnya itu tadi ada 3, itu trunkus superior, media, dan inferior. Nah, terus kan dibagi lagi per trunkus ini jadi divisi anterior dan divisi posterior. Terus jadi ada masing-masing itu mempunyai 3 divisi 3 divisi anterior dan 3 divisi posterior. Terus dibagi lagi nih setelah itu jadi fasciculus. Nah, fasciculusnya tadi ada lateral, posterior, dan medial. Nah, lateral tadi yang dibentuk oleh divisi anterior dari trunkus superior dan media. Terus yang anterior ini dari trunkus inferior. Terus kalau dari sebuah divisi itu dari semua divisi posterior dari semua trunkus itu akan bentuk fasciculus posterior itu. Terus nanti ini ada musculocutaneous nerve dari cervical 5, 6, 7. Terus ini ada axillary nerve dari cervical 5 dan 6. Ada radial nerve dari cervical 5, 6, 7, 8 dan thoracic 1. Ada medial nerve dari cervical 5, 6, 7, 8 dan thoracic 1. Nah, ini ada ulnar nerve dari cervical 7, 8 dan thoracic 1. Ini ada lower subscapular nerve. Ini thoracodorsal beda subscapular nerve. Terus ada upper subscapular nerve gitu. Terus udah, ini untuk gambar di bagian tangannya. Tadi ada axillary nerve, terus ada musculocutaneous nerve, ada median nerve, ada radial nerve. Nah, selanjutnya untuk skenario praktikum ketiga, yaitu Minho, usia 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari, ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis, meliputi ossa, muskuli, dan inervasinya. Nah, untuk ossanya sendiri, itu ada femur. Femur ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epiphysis proximalis, diaphysis, dan epiphysis distalis. Nah, untuk epiphysis proximalis ini ada calf femoris berbentuk bola bersendi dengan acetabulum. Nah, fovea capitalis femoris ini ada cekungan kecil di tengah kaput, tempat perlekatan ligamentum capitis femoris. Nah, untuk kolum femoris atau leher femur ini menghubungkan kaput dengan korpus. Terus ada trochanter mayor. Trochanter mayor ini tonjolan besar di sisi lateral tempat perlekatan otot-otot gluteus. Nah, atau fossa trochanterica, cekungan di sisi medial dari trochanter mayor.
Terus trochanter minor ini adalah tonjolan yang lebih kecil di sisi medial posterior tempat pelekatan musculus iliopsoas. Terus ada penghubung antar trochanteria ada dua, yaitu linea intertrochanterica yang tampak dari anterior. Ini garis halus di bagian depan. Untuk di posteriornya ada crista intertrochanterica, yaitu punggungan yang lebih tebal dan menonjol bagian belakang, memiliki tuberculum quadratum. Terus ada area kasar untuk pelekatan otot, ini ada di tampak posterior, ada dibagi dua juga tuberculum glutea. Ini area kasar di bagian trochanter mayor untuk pelekatan musculus gluteus maximus. Terus ada linea pectinea, garis kecil di bawah trochanter minor untuk pelekatan musculus pectinus. Nah, ini ada bagian-bagiannya, ini caput femoris, fovea capitalis femoris, column femoris, fossa trochanterica, trochanter mayor, trochanter minor. Terus ada linea intertrochanterica, trochanter mayor, tuberculum quadratum, fossa trochanterica, trochanterica minor, linea pectinea. Terus selanjutnya untuk diaphysis atau badan femur, ini tuh ada corpus femoris, bagian badan femur yang panjang. Terus ada linea aspera ini tampak posterior. Tanda paling jelas di bagian posterior merupakan punggungan vertikal yang sangat kasar, terus berfungsi sebagai tempat pelekatan banyak otot paha. Terus pada bagian bawah linea aspera ini akan bercabang menjadi dua, yaitu linea supracondylaris medialis dan linea supracondylaris lateralis. Terus ada epiphysis distalis, bagian ujung bawah ini condylus medialis dan lateralis, dua tonjolan besar dan licin yang bersendi dengan tibia di lutut. Terus ada epicondylaris medialis, ini tuh epicondylaris medialis dan lateralis, tonjolan yang lebih kecil di sisi luar masing-masing kondilus. Tempat melekatnya ligamen kolateral lutut. Ada di tampak anterior, ada fascias patellaris, permukaan halus tempat patella meluncur. Terus ada tampak posterior, fossa intercondylaris yang cekungan di dalam kedua kondilus, tempat pelekatan ligamen cruciatum. Terus ada fascias poplitea, area berbentuk segitiga yang halus di atas fossa intercondylaris, dibatasi oleh linea supracondylaris. Terus ada untuk articulatio coxae, ini tuh dia tipenya gloidea, atau sphenoidea, berhubungan antara epiphysis proxima femur dan os coxae. Terus koneksi anatomis antara caput femoris ini, kepala acetabulum atau mangkuk sendi pada os coxae. Terus tipe sendinya ball and socket, memungkinkan rentang gerak yang luas ke segala arah, bisa fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan rotasi. Ligamen penguat utama itu ada ligamen iliofemorale, itu ligamen terkuat di tubuh, berada di anterior untuk mencegah hiperekstensi. Terus ada ligamen pubofemoral, itu ada berada di anteroinferior, membatasi gerakan abduksi berlebih. Terus ada ligamen ischiofemoral, itu berada di posterior, menstabilkan sendi saat ekstensi. Terus ada ligamen capitis femoris, ligamen kecil di dalam sendi yang membawa arteri ke kepala femur. Selanjutnya ada articulatio genu. Nah, ini tuh menghubungkan antara epiphysis distal femur, tibia, dan patella. Koneksi anatomis sendi kompleks antara condylus femoris, bagian superior, tibia, dan patella. Tipe sendinya modified hinge joint. Terus ada gerakan dominannya itu fleksi ekstensi, dapat melakukan rotasi sedikit saat lutut dalam posisi tertekuk. Terus ada struktur artikulasinya, ada articulatio femorotibialis antara condylus femur dan condylus tibia. Terus ada articulatio femoropatellaris antara femur dan patella. Untuk ligamen penguat utamanya ada ligamen kolateral, menjaga stabilitas sisi ke sisi, yaitu ligamen kolateral mediale atau MCL, ada ligamen kolateral lateral atau LCL. Nah, terus untuk ligamen cruciatum itu menjaga stabilitas depan belakang. Itu ada ligamen cruciatum anterius atau dikenal ACL, ligamen cruciatum posterius atau PCL. Ligamen lainnya ada ligamen patellae dan ligamen transversum genu dan lain-lainnya. Untuk muskulinya ini ada musculus iliacus, ini, dan ini musculus iliacus, ini psoas major. Terus kalau digabung disebut musculus iliopsoas. Terus ada musculus rectus femoris,
Terus origonya tuh kaput lurus resiai dan kaput refleksi. Terus insersinya patella tuberculum tibiae, inervasinya ada di nervus femoralis. Fasanya ada di arteri femoralis. Terus ada musculus vastus medialis dan musculus vastus lateralis. Origonya ujung atas dan batang femur, septum fascia lateral dalam. Insersionya dari patella tuberculum tibiae. Terus inervasinya dari nervus femoralis dan fasanya arteri femoralis. Nah, untuk musculus vastus intermedius, origonya di facies anterior dan lateral belakang femur. Insersionya di patella tuberculum tibiae, inervasinya nervus femoralis dan fasanya ada di arteri femoralis. Nah, untuk selanjutnya ada musculus sartorius. Ini musculus sartorius, ini ada musculus tensor fasciolate. Terus ini ada musculus pectinus. Ini ada pectinus, adductor brevis, gracilis, adductor longus, adductor magnus. Terus ada musculus long head of biceps femoris. Terus ada semitendinosus, ada musculus semimembranosus. Ini ada musculus short head of biceps femoris. Terus untuk inervasi plexus lumbalis ini yang paling penting adalah nervus femoralis dan nervus obturatorius. Nah, nervus femoralis ini motorik, otot ventral, pinggul dan paha, flexor pinggul dan extensor lutut. Nah, sensoriknya itu untuk sisi ventral paha dan sisi ventromedial tungkai. Nah, ada nervus obturatorius, motorik, musculi adductor, terus ada sensoriknya itu sisi medial paha. Sekian laporan praktikum saya. Terima kasih Mbak sudah meluangkan waktu untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.